Halo semua, perkenalkan saya Kristen Yusuf Mensakan dengan NIM 2302481. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang kecerdasan buatan yang dirangkum dari buku Artificial Intelligence, A Modern Approach karya Russell dan Novick. Buku ini merupakan salah satu referensi utama dalam bidang AI dan banyak digunakan di berbagai universitas di seluruh dunia. Langsung saja kita masuk ke slide pendahuluan. AI atau Artificial Intelligence adalah bidang yang mencoba membuat mesin memiliki kecerdasan layaknya manusia. Awalnya, penelitian AI berfokus pada logika formal, tapi kini berkembang dengan machine learning dan deep learning. Perannya kini sudah masuk ke berbagai aspek, seperti diagnosa medis, mobil otonom, hingga layanan digital yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Kita masuk ke pendekatan utama dalam AI. Menurut Russell dan Norvig, ada 4 pendekatan utama dalam AI. Yang pertama, thinking humanly, berarti membuat sistem yang meniru cara manusia berpikir, misalnya melalui model kognitif. Lalu, acting humanly, berarti mesin bertindak layaknya manusia, contohnya chatbot atau robot humanoid. Lalu yang ketiga, thinking rationally, lebih berfokus pada pemikiran logis sesuai aturan, sementara acting rationally menekankan pada agen yang mampu bertindak secara rasional untuk mencapai tujuan, meskipun tidak harus meniru manusia. Termasuk ke agen cerdas. Konsep agen adalah inti dari AI. Agen adalah entitas yang merasakan lingkungan melalui sensor dan bertindak dengan aktuator. Di sini agen cerdas memiliki 4 poin. Yang pertama ada agen refleks, sederhana, hanya merespon kondisi saat ini. Agen berbasis model mempertimbangkan keadaan sebelumnya. Agen berbasis tujuan merencanakan tindakan untuk mencapai target. Dan agen berbasis utilitas menimbang mana tindakan yang memberikan hasil terbaik. Jadi semakin kompleks agen, semakin cerdas pula perilakunya. Lanjut, representasi pengetahuan. Supaya bisa mengambil keputusan, AI perlu representasi pengetahuan. Pertama, logik profesional digunakan untuk menyatakan fakta sederhana yang bisa benar atau salah. Yang kedua, logika predikat lebih kaya karena bisa menggambarkan hubungan antar objek. Lalu yang ketiga, ontologi dan basis pengetahuan membantu menyusun konsep dunia nyata ke dalam bentuk terstruktur yang bisa dipahami mesin. Dengan representasi inilah AI bisa melakukan penalaran lebih lanjut. Next, kita masuk ke penalaran dan inferensi. Penalaran atau reasoning adalah proses menarik kesimpulan dari informasi yang ada. Pertama, kita masuk ke poin yang pertama. Forward chaining bekerja dengan cara dedukasi dari fakta awal menuju ke kesimpulan baru. Backward chaining sebaliknya, dimulai dari tujuan lalu mencari fakta yang mendukung. Namun, dalam kenyataan, informasi sering tidak pasti. Karena itu, metode probabilistik seperti Bayesian networks digunakan agar sistem tetap bisa mengambil keputusan walau ada ketidakpastian. Lanjut, pencarian atau search. Banyak masalah dalam AI diformulasikan sebagai pencarian solusi. Dalam uniform search, sistem mencari tanpa informasi tambahan. Contohnya breadth first search dan depth first search. Pada inform search digunakan heuristik misalnya pada algoritma A, sedangkan pada constraint satisfaction problems sistem mencari solusi dengan memperhatikan batasan tertentu, misalnya dalam penjadwalan atau sudoku. Berikut machine learning. Machine learning adalah
cabang AI yang memungkinkan sistem belajar dari data. Di sini machine learning terdapat 3 poin. Yang pertama ada supervised learning, dilakukan dengan data berlabel sehingga sistem belajar untuk memprediksi output. Yang kedua, unsupervised learning, digunakan untuk menemukan pola sembunyi tanpa label, misalnya clustering. Sedangkan reinforcement learning membuat agen belajar dari pengalaman dengan tujuan memaksimalkan reward yang diterima. Lanjut, kita masuk ke Natural Language Processing atau NLP. NLP adalah bidang AI yang berfokus pada interaksi komputer dengan bahasa manusia. NLP memungkinkan komputer mengenali, memahami, dan menghasilkan bahasa. Kita masuk ke yang pertama. Aplikasinya luas, mulai dari speech recognition, penerjemahan otomatis, sampai chatbot yang kita temui di berbagai layanan digital. Lanjut, kita masuk ke robotics dan perception. Robotika menggabungkan kemampuan persepsi, perencanaan, dan aksi. Computer vision menjadi kunci agar robot bisa mengenali objek dan lingkungannya. Dengan kemampuan ini, robot dapat berinteraksi secara dinamis dengan dunia nyata. Contohnya adalah mobil otonom yang bisa mengemudi sendiri, drone, hingga robot layanan di rumah atau di rumah sakit. Berikut, etika dan masa depan AI. AI tidak hanya membawa manfaat tetapi juga tantangan. Otomatisasi berpotensi menggantikan banyak pekerjaan manusia. Algoritma bisa bias jika datanya tidak seimbang sehingga menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, ada juga risiko keamanan. Oleh sebab itu, AI harus dikembangkan secara aman, transparan, dan bertanggung jawab agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Kesimpulannya, artificial intelligence menurut Russell dan Norvig adalah bidang multidisiplin yang menekankan pembangunan agen cerdas untuk bertindak rasional dengan fondasi berupa representasi pengetahuan, penalaran, pencarian pembelajaran mesin, NLP, hingga robotika. AI terus berkembang pesat dan membawa dampak luas. Memahami konsep dasar sekaligus etika AI sangat penting agar teknologi ini benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Sekian video dari saya. Apabila suara saya tidak terdengar jelas, mohon dimaafkan karena rumah saya berada di depan tengah jalan. Sekian video dari saya. Terima kasih.